masih di ngos-ngosan ngobrol soal persoalan. Kosong 852 kapan-kapan? Dan pada sore hari ini kita bakalan ngobrol banyak bersama. Siapakah dia? Dan langsung saja kita panggil MU-mu, N ini Kak Muni. Kak Muni, enggak murni. Murni itu emas. Halo, Pak. Buka sukunya kalau Uka disapu duluan tuh daripada Uka disapu duluan sih. Nah, sore hari ini kita bakalan bincang-bincang bareng Muni dan juga Muni juga disupport oleh Warung Legend sore hari ini Muni. Sengaja Muni ungu, yang ungu abang hijau. Ini rasa apa ya, Ces? Dua nih. Pokoknya cicip kayak nih ya. Kalau Muni aus langsung cicip be. Aman enggak, Bang? Insyaallah, higienis. Walaupun yang di dalamnya yang banyak penyakitan. Nih apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kayak mana nih? Apa tuh, beberapa Bang? hari terakhir nih. Seru hidup ini. Seru tidak seru tuh harus diseru-serukan. Kenapa kayak itu? Ya kalau misalnya kita mikir tidak seru, hidup ini tidak enaknya. Stres deh gitu, Bang. Oke. Ini lama nih pengen ngobrol sama Uni hari ini akhirnya dikasih kesempatan ngobrol. Woy. Padahal biasanya ketemu juga ini ya. Iya tuh. Tapi enggak sempat ngobrol. Nah, ngomong-ngomong nih, Abang pernah kita ngobrol-ngobrol tipis hari itu Muni sempat bikin Zain. Oh, Nah, iya. Sebenarnya Murni tidak bikin Zain sih. Cuman kebetulan dapat mata kuliah sosiologi komunikasi, terus disuruh meneliti apa itu Zain, apa kegunaannya gitu. Terus siapa yang membuat Zain gitu sih, Bang. Tapi belum sempat buat. Itu kok bisa di jurusan Muni sampai harus ngebahasin Zain? Ya kebetulan mata kuliahnya tuh ada sosiologi komunikasi. Jadi ada media-media alternatif yang dibahas. Ada Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Terus kebetulan kelompok Murni itu dapatnya Zain. Awalnya pas dapat Zain nggak tahu ini Zainnya apa. Baru kenal hari itu Zain. Terus cari tahu di Google, di Instagram. Terus cari ternyata di Padang ada yang buat Zain. Nah akhirnya pergi ke tempatnya ke Mines, ketemu sama orang yang buat Zain. Terus cari tahu. Mines Padang, Rengga. Iya sama Pak Rengga. Nah, terus cari tahu, ya disitulah baru tahu ini Zain gitu, isinya tuh ini. Ternyata memang Zain itu media yang menurut Murni tuh benar-benar real, beda sama media-media media mainstream seperti Instagram, televisi. Itu tuh cuman yang disajikan oleh media-media alternatif tuh sesuatu yang sudah menguntungkan orang itu. Benar. Bukan sesuatu yang benar real terjadi. Tidak berpihak. Ya. Tapi jangan Husein nih. Cuma orang kampung baru deh. Murni malah nyebutnya Zin bukan Zain. Zin, ya sebenarnya Zin, ya sebenarnya bacanya Zin ya. Maklum lah nih orang Selangor. Berarti yang pertama kali yang Muni baca dari Zin itu tadi apa yang awal pertama kalinya? Itu Bang, dapat Zin yang bahas tentang perpeloncoan di kampus. Perpeloncoan. Kan biasanya kalau mahasiswa baru itu tuh di ospek disuruh minum permen karet misalnya kan. Ada permen karet digilir kayak gitu. Terus ada misalnya kalau mahasiswa baru tuh kan kaget ada kemah. Ya. Pas kemah malamnya ada jurit. Sama lah kalau anak pramuka pasti ada jurit gitu kalau kan. Di sekolah tuh persami. Iya kayak gitu. Ada jurit malam. Di situ ada pos-posnya. Biasanya di pos-pos itu tuh orang dimarahin sama seniornya. Pokoknya semuanya tuh dikeluarin lah. Berdrama lah. Nah, kaget di akhir acara, di akhir kemah tuh biasanya baru dikasih tahu kalau yang kemarin tuh kayak gini. Yeah. Nah, jadi ada orang yang nggak suka lah sama hal yang kayak gitu. Pokoknya senioritas. Aku nih senior harus ngikutin apa mau aku. Nah, ada yang nggak suka sama itu, terus dia tulis lah di Zin itu. Itu kemarin menarik sih sebenarnya soalnya. Suka yang bagian. Iya, Murni juga yang nggak suka sama hal itu waktu itu. Tapi Murni nggak tahu
menuangkannya kemana gitu. Nah, Pernah coba pengen bikin nggak Zen tuh? pernah pengen bikin Zen, cuman murni tidak pandai gambar bang. Pertama kan. Oke. Jadi kawan-kawan tuh ya udah ada yang mau, maksudnya sama-sama bikin kayak gitu, yang bikin memotivasi lah, biar kita bikin yuk jadinya kayak kita harus buat ini, buat Zen yang bahas tentang ini gitu. Cuman niat baik baru. Yang kayak kita bahas kemarin bikin mindset, ayolah bareng. Boleh bang. Iya, biar abang yang Mungkin buat artnya. Murni cuma bisa ngasih idenya baik Iya, sih. tapi Muni bisa nulis bisa. Iya bisa bang. Yaudah, langsung bungkus ya brother ya. Kawan-kawan di sini ada yang tahu Zen? Nggak. Bukan, itu Zain. Baby I'm slow, itu bukan itu Bib, salah. Nah, selain yang Zen tadi itu sebelumnya kuliah di mana sini? Murni kuliah di UNP, UNP. Universitas Negeri Padang. Kebetulan jurusannya pendidikan sosiologi antropologi. Pendidikan sosiologi. Antropologi. Apa tuh antropologi? Antropologi itu kebudayaan. Jadi Oke. yang dibahas ada 3 yang dibahas selama kuliah tuh, ngajar sebagai guru sosiologi antropologi, terus mendalami sosiologi itu apa, dan mendalami antropologi itu apa. Yes. Soalnya kan sosiologi itu kan sosial, masyarakat. Nah, di setiap masyarakat itu kan pasti punya kebiasaan, punya kebudayaan. Jadi itu dirangkum menjadi satu sosiologi antropologi. Ketika kita bahas individu, kelompok, masyarakat, kita bahas juga kebudayaannya gitu. Nah, sebelum sampai masuk ke kampus UNP dan ngambil bagian sosiologi dan antropologi. Ya. Memang dari situ udah aku pengen ke situ UNP, Nggak. nah ke Padang aku pengen ngambil jurusan tuh. Nggak. Kok langsung itu? Gimana tuh? Itu kan murni sarjana pendidikan. Harusnya jadi guru kan. Ya. Kalau ditanya sekarang sih mau jadi guru atau enggak, belum mau. Tuh, soalnya memang enggak cita-citanya jadi guru. Dulu tuh pengennya sih masuk ke dinasan, Bang. Kedinasan. Iya. Jadi waktu SMA mulai naik kelas 3, Ya. orang tua murni tuh ekonominya lagi turun ya, lagi drastis turun gitu. Nah, bisa dibilang bangkrut sampai bapak jual semuanya gitu. Jual toko, bapak ada kerja kayak gitu kan. Terus murni daftar di STAN, PKN STAN. Stan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ikatan dinas gitu kan, Bang. Cuman murni itu dari dulu, dari tamat SD, SMP, SMA apa-apa tuh daftar tuh dewek. Karena memang orang tua murni tidak ada tahu kan. kecuali playgroup ya. Iya. Udah tahu daftar dewe. Apa daftar dewek lah, cari tahu dewek gitu kan. Nah, terus ada juga bertanya sama orang, sok tahu lah gitu. Ternyata murni pilih tesnya tuh di Palembang, Bang. Murni lulus berkas nih, tapi Ya. harus tes selanjutnya tuh di Palembang. Murni salah pilih gitu. Nah, waktu itu karena memang tidak tahu apa-apa gitu. Oh, itu atas kemauan Muni sendiri ya. Tapi orang tua tidak tahu. Sedangkan waktu itu mama bilang kuliah lah katanya. Tapi mama cuma punya uang sekian gitu. Ya. Pokoknya ya kalau dibayangkan tidak mungkin lah bisa kuliah dengan duit segitu gitu, Bang. Terus kalau misalnya Muni lanjutin nih tes ke Palembang, di Palembang tidak punya siapa-siapa, tidak mungkin perginya dewean. Ya. Belum tentu lulus, banyak biayanya. Benar. Nah, terus Murni ikut tes SNMPTN, tes masuk kuliah yang jalur pertama tuh, Bang. Yeah. Udah lulus. Terus ada jalur kedua yaitu SBMPTN. Dia tuh kebanyakan orang kalau lewat jalur itu bimbel, Bang. Bimbelnya tuh Harus biayanya bimbel besar. dulu. Gitu kan. Murni ada bimbel dah. Jadi pesimis waktu itu, tapi sudahlah, cobalah kayak gitu. Akhirnya direkomendasiin sama adik bapak ambil sosiologi, soalnya guru sosiologi itu langka katanya gitu. Adik bapak tuh nyaranin ke Muni, Iya. oke. Ambil sosiologi soalnya guru sosiologi itu langka. Terus iyalah Murni ambil di pilihan pertama sosiologi, pilihan kedua ekonomi, pilihan ketiga manajemen waktu itu. Terus Murni cari tahu tuh. Murni tidak tahu nak bertanya ke siapa. Orang tua basicnya pendidikannya tidak tinggi. Nak kuliah di mana, biaya kuliah nih sebenarnya berapa sih gitu. Lagi kalau kuliah aku baik biaya yang bakal dikeluarin tidak tahu gitu. Terus
cari tahu lah sampai kalau kuliahnya di swasta berapa ya biayanya, sampai mau cari tahu biaya kuliah paling murah tuh di mana kayak gitu. Nah terus uang kuliahnya berapa waktu itu, akhirnya dapat lah di Padang juga lumayan gitu kan duit kuliahnya. Menjelang tes yang kedua nih tadi berhasil, soalnya ini pesimis bang, nggak mungkin nih lulus gitu. Dikarenakan harus bimbel dulu ya kan. Terus dibilang lah sama keluarga Murni kan, kayak memaksakan Nian mau kuliah, dia bilang. Oh ada yang bilang sampai begitu. Memaksakan Nian. Sama kayak kejadian kawan Uka tuh. Paling setahun tempat jualannya kan. Iya kayak gitu kan. Nah, terus kayak dibilangnya yo orang tua payah katanya gitu. Murni udah coba bang masuk lewat jalur bidik misi namanya. Bidik misi. Untuk yang keluarga tidak mampu. Murni daftar tuh jalur itu tapi tidak lulus. Jalur beasiswa itu tidak lulus. Nah, terus akhirnya pakai jalur umum. Soalnya Murni mikir Murni anak pertama bang. Ya. Orang tua tidak berpendidikan tinggi kok. Oh berhenti dulu batas tuh nih. Anak pertama nih unik, anak pertama ya dak. Kalau macam tuh aku nih butuh nih Google nih. Mana Google mana? Silakan masuk ke dalam dulu. Kayaknya unik nih tentang anak pertama nih unik nih. Coba dulu Google, tolong dulu di. Yo. Wah. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Arika nih cewek cantik lagi. Iya, alhamdulillah kan. Tuh ngos-ngosan ke berapa kita? Ketiga, oke. Tadi ada yang unik. Maju depan dikit itu. Ini kuyung Google. Abang ada yang unik tadi pas obrolan dari awal tadi itu, kebetulan kamu nih ngejelasin antropologi, kayaknya Abang lah paham di bagian tuh. Abang pengen tahu kriteria anak pertama. Karakteria. Ya kriteria, ada kriteria. Terus saya gelak jadi. Oke Google. Google. Oke Google kriteria. Kriteria. Aku kriteria. Kriteria. Ya. Oke Google kriteria anak pertama. Baca yuk. Anak pertama memiliki sifat santun di dalam dirinya. Tepuk tangan. Ia sudah terlatih dalam berbagai permasalahan hidup. Saatnya ada perdebatan dengan adik-adiknya, si sulung akan bersikap dewasa dan cenderung mengalah. Saat hidup bersosial, seorang anak pertama juga akan mudah dan bisa berhadap dengan orang lain. Betul itulah. Udah ada tambah-tambah lagi. Nah, terima kasih. Oke, Guyung kami. Terima kasih Guyung. Sehat terus, Yung. Udah say hi dulu kan kakak. Oh, Yung, sarang apa yang bikin baperan? Sarang Guyung. Iya. Terima kasih Guyung Google. Nah nih gimana tuh nih yang Kuyung Google bilang tadi tuh, ada tepat gak tuh bagian yang bilang kalau anak sulung tuh lebih ini karakter diri lebih ini pendiam, terus lebih banyak ngalah dengan keadaan, terus kalau dengan adik-adiknya lebih inilah gitu. Apa benar yang dibilangin Kuyung Google tuh? Kalau tidak benar, tarik lagi ke dalamnya. Benar bang. Benar. Karena de masih situ yang dibebanin oleh ini anak-anak sulung. Iya, ya gitulah bang. Soalnya kalau misalnya ngapa sedih? Tidak. Dibilang sarang hilang yang Kuyung masih sedih. Ya kalau anak pertama tuh kan biasanya mama di rumah tuh kan ada tempat kawan cerita. Jadi dia ceritanya kayak gitu. Mau cerita masalah ekonomi, masalah semuanya lah. Jadi semua masalah tuh ada, tahu Murni semuanya gitu bang. Jadi dengan tahunya kita masalah tuh kita jadinya udah banyak bunyi bang. Murni sampai detik ini nggak pernah ceritain sesuatu yang sedih mama. Oke, ada yang nggak disampaikan kadang, yang nggak tersirat gitu.
iya kadang adalah kayak nak ngeluh, ini bagusnya aku kerjanya di mana ya mak gitu, aku tuh pengen ada kerja tuh yang tetap, terus penghasilannya tetap gitu kan, pengen ya kayak gitulah bang. Kayak sekarang kan murni bisa dibilang penghasilan yang murni dapatkan tuh udah pasti itu kan. Yeah. Kalau kadang job murni sepi, ibu hati bang. Job apa nih ngomong-ngomong? Make up. Oh, ibu Dak lah ibu. Oh, belum ya. Tapi kan doa ya kan. Iya, amin. Nah, jadi kalau misalnya job sepi pasti agak dak ada duit, ada pegangan duit, sedangkan minta sama mama malu gitu nah bang. Adik-adik be jajannya sekarang kak minta duit untuk jajan, kak minta duit untuk jajan. Oh, kamu nih ya. Oke, wih, beban jadi anak sulung kan ya. Iya, jadi nggak bisa lah cerita kayak gitu. Nggak mau murni ceritain ke mama atau ke bapak. Kalau beban anak tunggul macam mana nih? Berarti itu bukan derita lah sebenarnya nih. Malah tanggung jawabnya gitu. Sebuah tanggung jawab lah ya. Nah, abang dapat cerita tuh Muniknya bukannya kok hari ini Munik ngomong nak kerja nih, pendapatan hari ini kan tidak tentu karena ini. Iya, Bukannya Munik kerja di ini kemarin satu perusahaan yang pasti yang satu bulan ini tahu nih angko nih yang didapat Munik. Sebenarnya ya Murni masih belum tahu sih sebenarnya passion Murni itu apa sih, mau Murni apa sekarang gitu. Jadi kemarin kerja lah dulu, mana tahu di situ kita tahu passion kita di sini gitu. Nah ternyata dengan lingkungan kerjanya kayak tidak bisa ada di sini gitu. Itu kita punya penilaian. Terus masih yang tempat kerja Enggak, Bang. Oh, resign. Milih? Sekarang tuh emang mau cari-carilah apa sih sebenarnya yang pas gitu. Jadi mencoba galau-galau tuh dicoba gini gitu. Make up dicoba, jualan dicoba gitu kan. Sekarang insya Allah Moni juga mau jualan. Jualan juga? Iya. Jualan apa nih? Jualan itu kayak cemilan lah bang. Cemilan, oke. Nah kalau ngomong-ngomong make up, pernah ada waktu yang di make up itu ngerutuk itu nih resiko derita-derita yang kayak itu pernah ada muncul? Wah yuk kok aku kayak gendut-gendutan yo, kalau cewek kan sensitivan yang bagian-bagian kayak itu kan. Pernah ada? Nggak ada sih kalau langsung, belum ketemu kalau yang langsung. Tapi belum. kalau di belakang ada dengar. Oh pernah? Ya tapi Serius? emang kalau misalnya make up tuh lebih bagus dikritik, jadi ya, kita bisa harusnya, memperbaiki. Ya. Soalnya kan kita nengoknya elok belum tentu elok bagi orang yang menikmati orang lain loh. Benar. Tak pula perasaan Moni, rupanya dapat kabar dari belakang dulu. Iya kayak, oh ya sudah berarti besok harus diperbaiki bagian ini kayak gitu bang. Nih minum dulu nih, silakan dulu nih. Iya bang. Cicip dulu tuh nih. Kayak itu black currant ya dari warung Legend ya. Ya, cicip dulu nih. Aus menit dari tadi ngobrol terus gara-gara kuyung Google terharu berinang kayak mantu Kak Muni. Bukan masalah yang sulung tadi itu ya Ra? Sarang hiu tadi itu. Kalah Majid. Nah nih apa yang lagi pengen Muni cari dalam hidup nih? Cari duit. Ya selama saya ya itu sebab lah kayak kebutuhan lah ya Ra. Bentuk-bentuk yang kayak itu kan kebutuhan. Ada yang sesuatu yang orang tahu tapi kan ada yang pengen aku sampaikan nih gitu. Laki. Laki ada yang ngomong laki. Belum sih. Belum bukan. Apa sih ini? Belum siap mental kalau nikah bang. Apa ya? Muni pengen punya usaha yang bisa melibatkan orang banyak, bantu gitu nah bang. Nggak usah lah orang lain dulu kan. Dari keluarga Murni keluarga mama tuh ya maksudnya bukan dari keluarga yang tinggi-tinggi lah ekonominya gitu kan. Jadi pengen Murni tuh punya usaha sama-sama dengan sepupu-sepupu Murni tuh gitu. Sekarang tuh orang tuh kerja ngajar di sini. Kadang digajinya 3 bulan sekali kayak gitu. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Karena dia tinggalnya agak jauh dari kota lah gitu bang. Dia mindsetnya kalau buka usaha nih susah katanya, kalau udah punya uang banyak, udah punya modal besar kayak gitu. Jadi Murni pengen punya usaha, Murni yang mulai duluan, tapi kayak kami sama-sama itu yang pengen, yang sampai sekarangnya yang pengen diwujudin gitu. Iya. Karena juga orang hari ini tuh udah beli
dengan apa yang nak dibuat tuh cuman yuk buat nih yuk. Lagi yuk pun sukses dengan nih kayak udah percaya kayak itu halu terus kan. Murni kayak gitu masih sampai sekarang. Padahal pas sebenarnya lah nyamannya anda nih lah kerja di perusahaan tapi Muni harus pilih resign tuh alasan paling kuatnya kenapa? Alasan paling kuat mau resign ya karena memang di sana Bang Murni tidak biasa duduk ngadap komputer gitu ya. kan monoton gitu rasanya balik kerja pun capeknya 2 kali Bang karena tidak ada sesuai sama hati tadi gitu. Memang tidak ada pernah membayangkan bakal kerja di tempat yang kayak gitulah dan mungkin Murni tidak pernah membayangkan kalau kerja di kantor di perusahaan tuh yang dihadapin masalahnya sama kayak yang di film-film. Oh, kayak film-film maksudnya kayak film-film? Azab. Hah? Azab. Bukan kayak Mahasban bukan ya? Pokoknya ada sesuatu yang Murni tidak nyaman tapi tidak bisa disampaikan ke banyak orang lah Bang. Jadi siap, sampaikan ke tuh ya. Oh, dengar kata gue. Sesuatu apa sih? Kita kan ngupas apa semuanya ya di dalamnya ngobrol soal persoalan. Berarti ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan permasalahan lagi. Apa sih nih? Iya, tidak bisa lah mau disebutin. Kenapa? Divisi beda Apa sih? Cerita lah ada masalah. Enggak, bukan kepo. Nah, itu merek. Itu merek logo bukan kutipan. Ada sesuatu yang pengen Muni sampaikan ya? Enggak, ya Murni itu tidak suka banget sama sistem orang kerja di sana, terus sama orang-orangnya. Kita punya penilaian gitu. Kalau disebutin, ya kan Murni berhak nih menilai gitu. Tapi kalau disebutin takutnya orang lain bakal tersinggung, banyak oknum yang bakal tersinggung gitu. Ada hal yang ndak keluar jalur dari diri Muni dewek nih ya di tempat dia. Oke. Nah, kalau Muni dewek lah nih dalam berteman tuh apa yang Muni bangun yang kalau pertama kalinya dalam pertemanan tuh? Yang Murni bangun jangan pernah nyinggung gimana ya yang sering Murni rasakan Bang kadang kalau berkawan pasti selalu kalau ngobrol dia mematahkan harapan kita, keinginan kita. Kadang kita nyebutin aku mau ini alah mana bisa kayak gitu tuh, kita tuh harus ini ya itu Murni tidak suka nih Bang. Jadi kalau misalnya ngobrol lah banyak beberapa orang yang ngomongnya kayak gitu yang agak menyinggung, Murni menghindar sebentar dari orang baru Murni muncul lagi. Tapi insya Allah kita ada ya di dalamnya ya saling support lah karena itu juga ini yang tidak boleh harus hadir di antara yang macam itu kan biar nih terrealisasikan kan harus butuh dorongan dari teman-teman juga selain keluarga kan. Kadang kita cuma butuh cerita kok ya tidak butuh kalian bantu, kalian dengarkan deh kita cerita gitu. Oke. Tapi ketika kita cerita kita tuh disanggah tuh rasanya tidak ada yang bisa dengerin. Support secara moral lah ya, maksudnya ya udah bisa bantu yang lain, bantu dukungan. Yaudah, yuk coba lah yuk. Apalagi kita punya mental tuh beda-beda. Ya. Murni tipe yang agak lemah sih mentalnya. Oh, kalau sana ada muncul kayak tuh patah ya? Patah ya? Iya. Kebalikan kalau abang nih. Ada muntah tai dot kalau kau bikin konser bawa artis penasaran aku yo bener bakalan muntah tai. Rupanya udah cuma terdemam ya 3 hari. Tapi pernah ngalamin hal-hal yang kayak wah sakit nih ya hari ini kata. Tapi tidak tahu cara ngelampiaskannya kayak tuh. Sholat kayak tuh menit misalnya kayak tuh. Tapi kayaknya masih juga ngerutu di dalam hatinya itu pernah ada. Ada Bang. Nah, perkara apa sih? Iya perkara Murni kuliah tadi. Oh itu beban Murni awal. Soalnya pas Murni kuliah, terus keluarga sebelah bapak bilang kayak nemani anak kuliah ngabis duit orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua
dia bilang lagi tidak bakal sampai selesai kuliahnya dak gitu. Yang kedua, yang ketiga, setiap Murni balik libur ketemu sama keluarga bapak pasti bilangnya masih kuliah Murni. Soalnya yang anggapan orang tuh mama sama bapak Murni tidak bisa membiayakan Murni kuliah gitu. Terus yang keempat, Murni tinggal sama Bude Murni. Ya. Jadi Di Padang. enggak di sini. Oh, di Sarulangun. Jadi Orang tua di sini. Iya di sini. Hmm. Sering tinggal sama Bude. Terus karena Bude Murni ini tidak ada anak bang, jadi Murni ngawani di rumah. Oh, iya. Terus dibilang kalau selama Murni kuliah yang membiayakan Murni kuliah itu Bude. Sakit hati lah bang, mama Murni buat kue, mama Murni jualan kue bang sama bapak. Tapi dititip, mama Murni buat kue bangun jam 3 subuh sampai jam 2, jam 3 siang baru bisa istirahat. Tiap hari selama 4 tahun Murni selesai kuliah. Tapi orang tuh bilang Murni kuliah dibiayain sama orang lain. Itu rasa semenjak itu tuh kayak Murni bener-bener nak kuliah dan namanya main-main. Mungkin Murni salah satu mahasiswa yang relasinya udah terlalu banyak pas kuliah gitu. Soalnya Murni tidak mau nongkrong, kurang mau sih gitu. Tidak yang banyak kawan kayak kawan-kawan Murni yang lain, tidak. Tapi Murni tidak yang menutup diri, bukan introvert bukan. Tapi Murni memang malas ketemu sama orang banyak. Kayak orang ini sama baik kayak gitu. Awal-awal. Iya, Murni tuh mungkin itu yang belum bisa Murni rubah. Murni punya tipe yang kayak punya pemikiran yang kayak gitu. Orang ini sama baik, dak supo Murni dak. Jadi Murni kuliah ya kuliah, Murni selesaikan kuliah Murni, dan yang sekarang yang masih sakit hati tuh belum bisa bayar omongan orang tuh sekarang. Ya walaupun mama sama bapak kerjanya udah ada kayak orang tuh udah banyak duit, tapi bisa kok dia menyelesaikan membiayakan kuliah Murni sampai selesai tanpa beasiswa, tanpa bantuan siapapun. Sama kayak yang kita bahas semalam tadi, ya kan ya? Yang kita bahas semalam tadi, karena tipe kita di Sarulangun ini bukan ngomongin orang-orang Sangunyo ya. Ada beberapa orang tuh yang tidak bakal percaya apa yang kita kerjakan hari ini. Dan tuh resikonya kita tinggal di sini ya kayak itu nih. Iya. Dan juga jangan juga Muni jadi satu dendam juga. Wah, aku harus buktikan ya suatu hari aku bayar. Sebenarnya itulah yang bikin kuatnya Muni sebenarnya. Mungkin kalau dati omongan macam tuh Muni tuh adalah bakal terlena. Benar. Iya sih bang. Ngingatin baik sih serpian-serpiannya baik itu tuh. Apa yang Muni lakuin hari ini bagi abang keren. Berani ngekspresikan diri. Tepuk tangan dulu. Iya. Luar biasa sih. Sanggup resign untuk pengen tahu diri itu luar biasa bagi abang, karena udah semua orang berpikiran sampai di situ. Kebanyakan orang sanggup bayar baju coklatnya tuh. Iya kan? Iya. Baju apanya lagi? Pokoknya yang sepatu licin lah. Yang pergi pagi balik sore. Itu kerja apa dikerjain tuh nah. Tapi luar biasa nih. Kami sependapat dengan Muni. Yo, ayo rame bareng-bareng deh apa nek kita kerjain ke depan, yo bareng deh. Jangan kok kami ado deh Kak Muni. Aman ya, Es ya? Ya aman. Aman ya. Nah, kalau ngomong-ngomong itu nih, ini kita ngembalin bicara keluarga ya. Dari tadi Muni kalau ngebahas emak sama bapak tuh dalamnya Muni itu. Pernah ada suatu hari tadi jam malam jam berapa kayak itu doa Muni itu apa basic kalau di dalam sholat itu? Doa kalau sederhana bahas aja. itu tuh menangis bang. Ya aku baik gitu nah. Kadang kan manusia tuh nih tidak bisa nyampein sesuatu tuh langsung kayak itu nah kan. Juga abang tidak juga coba korek-korek biar nangis abang berhasil, ndak itu. Karena merasa juga, gitu nah. Kawan-kawan juga di situ dia bisa juga nyampain apa yang disampaikan ke orang tuanya masing-masing ya kan. Sebenarnya kita tuh pengen mungkin lebih hangat, kita bakalan lebih hangat kalau kita lebih terbuka dari apapun kayak itu. Apa sih nih? Yang pengennya. Iya. Pengen Murni itu satu. Cuman beban di keluarga adik Murni kedua-duanya tuh Murni yang tanggung. Murni lah bisa nanggung beban di rumah, terus mama sama bapak fokus ke ibadah. Cuman itu bang,
Jadi mama sama bapak tidak perlu lagi mikir harus kerja jam sekian. Misalnya 5 waktu di masjid gitu. Sekarang tuh bang, tidak bisa mama sama bapak murni ke masjid kayak emak bapak orang-orang. Padahal murni pengen, karena kerjanya memang tidak bisa ditinggal. Jadi cuman itu sih yang murni pengen. Sampai hari ini bapak sama ibu masih ngurusin kue. Berarti hari Minggu depan kita jualan kue di Laman Basambong. Iya, bakat. Nah, kita jualan kue besok tuh. Ada tidak sesuatu lagi yang pengen Muni sampaikan lagi yang paling dalam yang tidak pernah Muni ceritanya aku? Bapak mak harus paham nih yang bagian aku ini. Buat tisu. Takut kan. Enggak, tisunya di sini. Tapi ya emang kalau bicara orang tua tuh tidak bisa ditutup-tutup ya. Setuju. Bakal kalah ketika kita bicara seseorang yang nak kita ini kalau bahas kok orang tua kalah jauh. Kita bikin Zain mindset ya. Boleh. Dalam ya, diguyur hujan pula di luar sih. The best. Iya, feeling ini dapatnya sore ini. Panda kan berlinang-linang. Ada sesuatu yang pengen Muni sampaikan hari ini di podcast kita di ngos-ngosan ngobrol soal persoalan yang paling dalam yang terbayang ada nih kalau nikah kan bakal tidak serumah dengan orang tua, sanggup tidak bisa. Dan surgonya perempuan tuh kan di lakinya kalau udah nikah nih. Makanya mau cari suaminya yang mau juga nanggung beban adik-adik murni di rumah gitu. Soalnya memang udah janjinya murni selesai, ada kerja, bantu adik nomor 2 kayak untuk sekolah, untuk kuliah. Kayak selesai murni sama adik nomor 2, kedua-duanya bantu adik yang terakhir. Oh, ngebantuin adik-adiknya bertiga berarti Iya. tiga adik. Soalnya kebetulan jaraknya juga 6 tahun gitu. Jadi selesai nih satu baru ini masuk. Selesai ini satu baru ini masuk kayak gitu. Itu Muni yakinin untuk perasaan Muni itu. Harus Ke harus. cowoknya? Iya. Punya cowok kan? Punya. Ada yang ngebel-ngebel dado nih. Iya, Muni. Perasaan dari podcast 1 sampai ke 3 nih terus aja ini ya. Banyak nih yang ceweknya. Bantulah main ke kan. Pernah tak Muni pernah ngobrolin hal bagian nih ke cowok Muni? Oh sana ya kalau yuk kamu terpilih jadi suami aku pernah ngebahas sampai di situ. Sebelum pacaran bang ceritanya. Oh udah diomongin duluan. Sudah. Sudah tahu. Apa tanggapannya? Gitu Siap lah ya. Iya. Jangan nangis lah nih. Dah. Iya sudah lah nangis. Sudah ya. habis. Iya. Iya, dia hujan di luar deh, jangan angganya. Ngapa angga? Itu manusia ndak punya hati nih, diajak nonton husband dapur yo kata. Diam-diam nonton juga kayaknya. Orang mana cowoknya nih? Sungai penuh. Orang Sungai Penuh. Okay. Oh, tadi lu nepo-nepo pikir kita di Nyonian tadi itu, bukan. Oh, bau tak. Saya terus lah pokoknya nih. Ah. Apa kayaknya muliannya nantinya Muni itu. Semoga lah bang. Enggak, bukan disemogakan. Iya harusnya tuh. Tadi kan Muni kan orang ngomong enggak percaya, Wak. Kapan rencana nih? Apa tuh bang? Kapan? Apunya Mei. kapan? Apa yang kapan? Itu nikah ya? Belum bang. Oh belum. Belum siap lagi bang. Oh kalau nikah aman nih. Dekor ado nih. Kalau tukar rame-rame nak bang. MC ado. Nego lah ada baik. Low budget. No budget tuh bisa. Iya. Tukang cek proyek ado sedang. Lengkap. Nah, apa lagi nih? Yang pengen Muni sampaikan ke perempuan, apakah pernah enggak ngalamin hal yang serupa cewek-cewek di Sarolangun ini pernah cerita, iya nih aku sama juga kayak Muni gitu. Belum sih bang. Belum ada. Belum ada. Memang kuliah, selama kuliah dapat kawan yang Ya. bukan anak tongkrongan gitu kan, bukan yang hidupnya hedon. Jadi
orang tuh punya masalah hidup masing-masing yang beda-beda, walaupun kita ngerasa masalah kita paling berat, ternyata ada masalah orang yang lebih berat lagi kayak gitu. Jadi bisa untuk apa ya, gambaran lah kita tuh tetap harus bersyukur. Harus. Nah nih, sampaikanlah pesan-pesan Muni untuk perempuan-perempuan di Sarolangun sore hari ini. Nah kamera situ boleh nengok situ, boleh nengok situ, bebas. Oh boleh tengah be, tengah ke kiri, boleh kiri kanan lah, ya kiri kanan. Woi bang. Sampaikan be gitu nah, yang pengen Muni omongin lah. Tapi jangan lupa, hari ini kita disupport oleh Warung Legend. Minum dulu bang ya. Ya minum nih, enak nih. Ini taro kayaknya bang. Taro, blackcurrant. Bukan. Taro sambil blackcurrant gitu. Emang blackcurrant sama taro sama? Beda ada. Taro nih dak. Bukan untuk cewek-cewek lah bang, untuk Oke, semuanya. siap. Pasti yang di umur-umur sekarang, apalagi semenjak masa pandemi banyak yang dirantau balik, yang tidak ada kerjaan, yang ada kerjaan awalnya sekarang nganggur gitu, bang, yang baru mulai usaha. Ini menurut Murni ya lebih baik kita gagal setelah mencoba daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Gitu yang gagal ya. Kalau kita tidak pernah mencoba sama sekali, suatu saat pasti kita bakal merasa nyesal, ngapa kemarin aku tidak milih jalan ini ya. Tapi kalau kita sudah coba ternyata tidak sesuai sama kita sudah tahu jawabannya dan kita tidak bakal nyesal di kemudian hari. Oke, itu sore hari ini bersama Murni. Jadi buat teman-teman sekali lagi masih kita akhiri dulu pada sore hari ini. Saya Dodi Kelana Putra, Murni Purwasih. Bi ngos-ngosan ngobrol soal persoalan 0852 kapan-kapan kita. Jangan lupa like and subscribe. Yeah.